Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Diatri Septian dan rekan saya Saya Salsabila Humayira. akan mendemonstrasikan proyek simulasi pengisian dan pengosongan tangki air dengan menggunakan valve. Langkah awal dalam pembuatan proyek ini ialah dengan mengkonfigurasi variabel di matrikon OPC. Berikut tahapnya. Pada layar tersebut, ini ialah variabel yang telah kami buat sesuai dengan keterangan input-output digital yang ada di soal. Kemudian, variabel tersebut akan dimasukkan pada Notepad dan disimpan dengan format file CSV. Setelah itu, beralih lagi ke laman matrikon OPC untuk memulai konfigurasi. Dengan klik File, lalu pilih Import Aliases, dan klik format file CSV yang telah disimpan tadi. Berikut ini ialah variabel yang telah didaftar sudah siap digunakan untuk komunikasi data dengan InTouch. Tahap berikutnya yaitu akan mengkonfigurasi VS Gateway yang akan dibacakan oleh Salsabila Humaira. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap selanjutnya melalui sistem manajemen kontrol untuk mengkonfigurasikan. Ya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu sistem manajemen kontrol. Setelah itu akan diarahkan melalui DA Server Manager. Lalu kita klik ke bawah, kita klik lagi menuju ke bawah melalui default group, lalu terdapat penunjuk lokal, dan terdapat Orkestra FS Gateway. Pada Orkestra FS Gateway ini juga terdapat configuration dan diagnostik. Kita pilih bagian configuration. Pada configuration ini, apabila diklik kanan, kita akan membuat sebuah OPC object yang kita namai sebagai UTS. Nah, pada bagian UTS ini, kita akan memberikan server node-nya itu berupa localhost, dan server name-nya itu berupa matrikon OPC simulation. Dan reconnect items-nya yaitu 3 dan reconnect periodnya yaitu 30.000 milisecond. Selanjutnya, UTS ini sebagai parameter dari um, OPC objeknya tersendiri. Sedangkan kita harus membuat satu lagi yaitu OPC group object yang bernama UTS1. Nah, ini device group name-nya ini kita membuat UTS-UTS1 dan update rate-nya itu 1000 ms dan selanjutnya kita akan nge-browse OPC items melalui configure aliases. Nah, kita pilih bagian UTS. Nah, semua file ini akan kita pindahkan ke dalam sini. Namun, karena ini kita sudah memindahkan, kita langsung ke tahap berikutnya. File yang sudah dipindahkan melalui basket tadi akan dialihkan menuju device item. Dan jangan lupa pada bagian pojok ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, pada device item ini akan muncul semua alamat-alamat yang sudah kita buat melalui Excel dan siap untuk dikonfigurasikan melalui InTouch. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat file desain di InTouch yang akan dijelaskan oleh Erika Dia. Ya, langkah selanjutnya ialah pembuatan proyek pengisian air dalam InTouch dengan tahap seperti berikut, yaitu membuat sebuah plan seperti layar di sini, yaitu ada tangki dan lain-lainnya. Ketika sudah selesai membuat plan, tahap selanjutnya ialah mengatur properties pada setiap tombol, yaitu seperti start, stop, reset, end, buzzer, MV1, MV2, TLB1, TLB2. Yang pertama-tama ialah mengatur tombol start dengan klik start, pilih discrete pada fill color, untuk expressionnya PB1, lalu double klik. Untuk type-nya yaitu menggunakan IO discrete, sedangkan untuk access name-nya yaitu
menggunakan UTS. Lalu akses name di sini digunakan untuk menghubungkan tag InTouch dengan variabel di VS Gateway yang terhubung pada variabel. Nah, untuk node name sendiri, yaitu diisi nama yang sesuai dengan parameter SMC. Dan untuk application name-nya yaitu diisi dengan VS Gateway karena kami menggunakan InTouch versi 10. Sedangkan topic name-nya yaitu diisi dengan nama OPC group objeknya yaitu UTS_UTS_1. Lalu oke. Terus sedangkan untuk item di sini yaitu diisi dengan alamat dari setiap device dari setiap itemnya, yaitu di sini untuk tombol start yaitu UTS.00. Oke. Yang kedua ialah tombol stop. Klik, pilih discrete pada fill color dengan expression PB2, lalu double klik. Tabnya yaitu sama seperti tombol start sebelumnya yaitu IO discrete dengan akses name yang sama. Sedangkan untuk itemnya sendiri yaitu menggunakan alamat device dari stop yaitu UTS.001. Terus, oke. Selanjutnya yaitu tombol reset. Pilih discrete pada fill color. Expressionnya yaitu PB4, lalu double klik. Dengan type yang sama yaitu IO discrete. Dan juga akses name yang sama. Sedangkan itemnya yaitu alamat dari device reset sendiri yaitu UTS.002. Selanjutnya ialah tombol N, pilih fill color, dan pilih discrete dengan expressionnya PB3 lalu double klik. Untuk tabnya sendiri yaitu sama yaitu IO discrete dengan akses name yang sama. Lalu untuk itemnya yaitu menggunakan alamat dari device N sendiri yaitu UTS.1004. Selanjutnya ialah buzzer. Klik blink. Lalu dengan expression PB5. Dengan type IO discrete. Lalu access name-nya yaitu sama seperti tombol-tombol sebelumnya. Lalu untuk itemnya yaitu dari alamat device buzzer sendiri yaitu UTS.1005. Lalu untuk blink speed-nya yaitu menggunakan fast, lalu blinket attributes-nya yaitu klik blink visible with this attribute. Oke. Selanjutnya yaitu MV2, MV1. MV1 di sini yaitu sebagai water supply-nya. Dengan pilih discrete pada fill color, expressionnya MVA, double klik, lalu type-nya yaitu memory discrete dengan initial value-nya off. Selanjutnya yaitu MV2, yaitu MV2 di sini yaitu merupakan drain valve-nya, yaitu pilih discrete pada fill color dengan expressionnya MVB, double klik, lalu type-nya juga sama yaitu memory discrete dengan initial value-nya yaitu off. Oke. Yang selanjutnya yaitu TLB1 yang merupakan upper level switch-nya, yaitu discrete pada fill color dengan expressionnya S1, lalu double klik. Dengan type-nya yaitu IO discrete-nya, lalu initial value-nya off, input conversion-nya yaitu direct dengan access name yang sama seperti tombol start, stop, end, dan lain-lainnya. Dengan
item dari alamat TLB1 sendiri, yaitu UTS.005. Close. Oke. Yang selanjutnya yaitu TLB2, yaitu lower level switch, yaitu pilih discrete pada fill color dengan expressionnya S2, dengan type-nya yaitu IO discrete, dengan initial value-nya yaitu off, input conversion-nya yaitu direct, dengan access name yang sama seperti tombol-tombol sebelumnya, dan itemnya juga diisi dengan alamat dari device TLB2 sendiri, yaitu UTS.006. Oke. Nah, untuk item-item tersebut terdapat pada matrikon OPC, yaitu berikut ini. UTS-UTS ini merupakan item yang diisi pada properties dari plan tadi. Selanjutnya ini kita akan membuat program dari InTouch-nya sendiri, yaitu agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan prosedur cara kerja yang ada ini. Ketika tombol start ditekan dan sebagainya. Jadi pertama-tama kita klik kanan pada Windows terlebih dahulu. Terdapat window script dan terdapat menu on show dan while showing. Pada menu on show, ini sebagai pembuka dari program itu sendiri. A bermakna air yang ada di dalam tangki, B itu buzzer, Z itu sebagai sistem yang akan berjalan, PB1 sebagai tombol pengaktifan start, PB2 sebagai stop, PB3 sebagai end, PB4 sebagai reset, dan PB5 yaitu sebagai pengaktif buzzer. Lalu MVI itu sebagai valve untuk pertama dan MVB sebagai valve kedua. Sensor 1 dilambangkan dengan S1, S2, M motor, T itu yaitu timer, dan yang terakhir yaitu C. C itu untuk menghitung counter. Lalu selanjutnya ini kita akan alihkan menuju program yang berjalan. Nah, pada bagian pertama ini, ketika PB1 atau ketika tombol start ini dan tombol N bernilai 0 dan tombol stop bernilai 0, maka sistem ini itu akan mulai berjalan. Lalu, MVA sebagai valve pertama ini akan aktif bernilai 1 dan valve yang kedua itu bernilai 0 karena belum aktif. Dan sensornya ini itu, sensor kedua ini itu belum menyala sehingga bernilai 0. Lalu selanjutnya proses yang pertama ini akan ketika tombol start tekan maka valve 1 akan terbuka dan air mulai mengisi tangki. Nah, ini itu sampai nah, kenapa ini T-nya kurang dari 4? Karena pada ketika air mulai naik itu dia akan mengalami jeda sekitar 5 detik, 5 detik, 5 detik. Dan 4 ini merupakan bilangan terkecil agar airnya itu mulai naik. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian motor aktif. Nah, ketika motor aktif ini diinputkan sebagai selama 5 detik untuk menyala setelah airnya itu naik, maka jika T sama dengan 5, maka motor akan aktif. Nah, selanjutnya, ketika motor sudah aktif, kita akan menuju ke program bagian air. Nah, ketika airnya ini mulai kita tetapkan misalnya nilainya yaitu 100. Nah, nilai maksimumnya yaitu 100. Nah, ketika airnya ini mulai naik dan mulai mendekati nilai 95 dan eh, pergantian perubahan airnya itu naiknya itu selama 5 nilai, ketika dia sudah mencapai nilai maksimum maka saklar sensor satu akan menyala sehingga bernilai 1. Dan ketika sensor 1 ini menyala maka valve 1 ini akan
mati. Dibuktikan dengan bagian yang kedua ini. Ketika valve 1 terbuka, air mengisi tangki dan memenuhi tangki. Nah, ketika air terisi telah melewati sensor 2 mencapai ini, maka motor juga akan mati. Nah, ini dibuktikan dengan pada bagian yang ini. Nah, selanjutnya ini kita akan mulai bagian pengisian tangki. Nah, pada bagian pengisian tangki ini, nah, pada yang bagian pengisian tangki ini sistem akan mulai setelah mengisi akan turun kembali. Jadi, sebuah tangki itu akan dianggap satu kali proses ketika akan melakukan pengisian dan pengosongan. Ini programnya. Nah, jadi sensornya itu juga ketika menyala sensor 2 itu selama 3 detik. Selanjutnya yaitu mulai dari sistem untuk mengosongkan tangki. Nah, ketika MV pertama, valve pertamanya ini sudah mati, maka secara otomatis valve kedua itu akan aktif dan motornya itu juga akan eh, off. Dan sensor satunya ini juga tidak akan menyala. Airnya juga akan turun dan berkurang. Makanya di sini tandanya minus. Nah, selanjutnya ini pada bagian perhitungan counter. Ketika proses tersebut terjadi secara berulang-ulang yang dibuktikan pada nomor 4 ini. Cycle operasi berulang sebanyak 4 kali dan jika sudah selesai maka lampu tanda selesai akan menyala atau N dan buzzer akan berbunyi selama 2 detik. Nah, ketika airnya ini sudah berada di titik awal, lalu sensor yang kedua yang ada di bawah itu akan aktif. Lalu valve yang kedua ini akan off dan counter itu akan mulai menghitung. Nah, ketika counternya sudah mulai menghitung sebanyak 4 kali, maka bentar. Nah, ketika counternya sudah menghitung sebanyak 4 kali, maka tombol start akan off, tombol stop juga akan off, dan yang akan menyala itu yaitu hanya tombol N yang dilambangkan dengan PB3, maka bernilai 1. Nah, ketika PB3 ini aktif, maka B ini yang dilambangkan dengan buzzer akan menyala secara blink, dan PB5 sebagai tombol pengaktif buzzernya itu juga akan aktif. Dan selanjutnya buzzernya ini tuh akan berkedip selama 2 kali dan selama 2 detik. Nah, selanjutnya pada program terakhir yaitu pada bagian mesin itu tidak akan bekerja kembali. Kita harus menjalankan kembali tombol reset agar program tersebut itu dapat dinyalakan kembali. Nah, nih, ketika PB4 sebagai tombol resetnya itu menyala, maka air, buzzer, sistem, tombol start, dan lain-lainnya ini akan bernilai 0. Dan yang hanya menyala yaitu sensor yang kedua yang ada di bawah. Ketika sensor 2 ini menyala, akan kembali lagi ke trigger awal tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan simulasi melalui data yang sudah diprogram tadi. Kita harus komunikasikan terlebih dahulu melalui Matricon OPC Explorer. Pertama-tama, kita buka bagian localhost. Kenapa ini, Nggak ulang-ulang. Nah, setelah tadi kita membuat program yang sudah dituliskan di Windows Script, kita akan mengalihkan ke Matricon OPC Explorer untuk
mengkomunikasikan program. Yang pertama itu kita buka bagian localhost, lalu dialihkan melalui matrikon OPC simulation pertama, kita klik tanda plus. Nah, pada bagian add text ini nanti kita akan berikan konfigur aliasis, yaitu UTS, dan yang ini akan kita pindahkan ke sini. Nah, karena ini kita sudah pindahkan, maka kita akan melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan runtime pada simulasi tangki ini. Pertama-tama mungkin kita akan pencet tombol start terlebih dahulu. Nanti reset. Nah, air akan mulai naik. Nah, setiap dia naik itu tuh nambah nilai sebesar 5 dan sampai nilai maksimal sebesar 100. Dan ketika sudah 5 detik, tadi motornya akan menyala berwarna merah. Nah, sensornya ini mulai aktif yang TLB, MV1-nya mulai off, lalu pengosongan air. Nah, kita tunggu sampai ini terjadi sebanyak 4 kali. Yang kedua, nah, ketika dia sudah sampai di titik paling atas, maka TLB1 ini akan menyala dan MV1 akan off. Nah, ini motornya kembali off, dia turun lagi. Menyala, sensornya ketika airnya sudah berada di paling bawah, maka MV2-nya ini itu akan off. MV1-nya ini akan mengisi air kembali. Apakah ketika sudah percobaan sebanyak 4 kali, apakah tombol N ini dan buzzer akan menyala? Saya sudah sebanyak 3 kali. Buzzer dan N sudah menyala. Dan bagaimana kita akan menggunakan tangki ini agar bisa menyala lagi? Kita harus mengaktifkan tombol reset. Nah, ketika tombol reset sudah dinyalakan, kita akan memencet tombol start lagi. Namun apabila kita ingin menghentikan secara tiba-tiba, kita dapat menggunakan tombol stop. Nah, kita juga dapat mulai tombol start kembali. Nah, untuk mengaktifkan ketika kita sudah menekan tombol stop dan kita ingin memulainya lagi, kita harus memencet tombol stop itu kembali. Nah, aliran ini yang sudah kita komunikasikan dengan OPC tadi, program yang sudah dibuat tadi melalui Intos dan ini sudah dijalankan desainnya. Nah, ini kita sebelah kanan ini merupakan memberikan informasi terhadap program yang ada di sebelahnya ini. Jadi ketika tombol start ini ditekan, maka
alamat 00 ini akan bernilai true, yang mana artinya yaitu aktif. Nah, pada UTS, pada bagian tank ini, alamat tank ini memberitahu tentang aliran air. Aliran airnya ini memiliki selisih sebesar 5 dari program yang sudah dibuat tadi dan memiliki nilai maksimal sebesar 100. Ketika sudah mencapai titik maksimal, maka TLB1 tadi akan bernilai true, namun hanya sesaat. Nah, ketika ini airnya mulai turun, maka TLB2 akan aktif bernilai true dan MV2 juga akan aktif. TLB2 itu 006. Nah, barusan saja bernilai true. Nah, motornya juga bernilai true yang dialamatkan UTS 1002. Ketika nanti airnya naik ini, TLB1 itu yang dilambangkan dengan UTS 005 akan bernilai true. Nah, UTS 00 ini itu akan disesuaikan dengan alamat yang ada di sini. Jadi, ketika ininya semua aktif, maka bernilai true. Ketika resetnya dipencet, bagian UTS 002 juga bernilai true. Oke, cukup sekian hasil simulasi dari proyek ujian tengah semester praktikum otomasi industri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.